Halo kawan semua, kembali lagi di channel YouTube Bagus WS dan selamat datang untuk semua teman-teman yang sudah menonton. Nah, kali ini kita berada di segmen Ruang Buku dan kita akan membahas salah satu buku yang sudah saya baca dan menurut saya ini buku yang sangat keren. Buku itu adalah buku yang berjudul Ego is Enemy. Egoist Enemy ini ditulis oleh Ryan Holiday dan buku ini mengupas tuntas banyak tentang bagaimana ego dapat menjadi penghalang besar bagi kesuksesan dan bagaimana kita dapat mengendalikannya untuk mencapai sebuah keberhasilan yang lebih besar dalam hidup. Nah, buku ini uh, sangat menarik dan menjadi salah satu buku yang bestseller dan kalau kita lihat ya bagaimana Ego is the Enemy ini dibaca oleh jutaan orang dan si penulis sendiri menerbitkan untuk terjemahan Indonesia itu di tahun 2016, penerbitnya itu Portofolio dan jumlah halamannya itu 256 halaman. Buku ini membahas tentang betapa berbahayanya ego dalam kehidupan manusia. Ryan Holiday menggambarkan bagaimana ego dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan dan kesejahteraan seseorang. Buku ini terdiri dari 3 bagian, yaitu adalah aspire, success, dan failure, yang masing-masing membahas berbagai cara ego dapat mempengaruhi setiap fase dalam hidup kita. Buku ini dilengkapi dengan contoh-contoh dari sejarah dan kehidupan nyata yang membuktikan dampak positif dari ego yang tidak terkendali. Ini sangat berbahaya kawan-kawan karena kalau kita lihat lagi ya, ego memang menjadi salah satu faktor yang menghalangi kita untuk meraih kesuksesan atau bertambah positif setiap harinya. Nah, dalam buku Ego is the Enemy telah menjadi buku terlaris di New York Times dan menjadi pilihan banyak pembaca yang ingin belajar tentang bagaimana mengelola ego kita. Dan ego kita ini bagaimana diperlakukan sesuai dengan porsinya. Buku ini direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana ego dapat mempengaruhi kehidupan kita dan mengatasi ego itu sendiri. Karena dalam beberapa contoh kasus dalam buku Ego is Enemy ini ada ada beberapa orang-orang yang diangkat tidak mengambil kesempatan yang harusnya menjadi keberhasilannya karena mempertimbangkan bahwa ini adalah pengaruh dari ego. Dalam hal mengembangkan diri ini sangat penting karena ego memang sangat menjadi faktor penting bagaimana kita bisa menahan diri. Pertama-tama, coba kita ingin memberikan ulasan singkat ya tentang si penulis yaitu Ryan Holiday. Dia adalah seorang penulis dan konsultan media Amerika Serikat yang telah menulis beberapa buku seperti The Obstacle is the Way, dan hebatnya Ryan Holiday menjadi salah satu pemikir penting dalam periode sejarah kita. Meskipun di masa mudanya menjadi rebutannya dalam beberapa perusahaan dan meninggalkan kuliahnya, tetapi dia memperlihatkan kesuksesannya. Dan bagaimana Ryan Holiday membahas buku ego ini, karena dia mengatakan bahwa musuh terbesar kita adalah ego. Dan kalau kita lihat di sini dijelaskan ya bahwa bagaimana sebenarnya kita dapat menghindarinya. Kalau kita lihat kawan-kawan tentang isi buku ini, Ryan Holiday menjelaskan dengan sangat baik bahwa ego dapat menjadi lagi-lagi penghalang terbesar bagi kesuksesan. Banyak orang yang terjebak dalam pikiran bahwa mereka sudah mencapai kesuksesan dan merasa tidak terkalahkan. Bergeser lagi, ini adalah kesombongan. Namun, hal ini justru yang menjadi bumerang dan merugikan diri mereka sendiri. Ryan Holiday juga memberikan contoh dari berbagai tokoh terkenal yang terjebak dalam ego mereka seperti Napoleon Bonaparte dan Steve Jobs. Dua tokoh ini
diberikan contoh dalam buku ini bahwa mereka terjebak dalam ego dan ambisinya. Ryan Holiday juga membahas tentang 3 tahap dalam pengendalian ego. Pertama adalah aspiration, di mana kita memiliki impian dan aspirasi dalam hidup, tapi masih memerlukan belajar dan berlatih untuk mencapainya. Kedua adalah tahap sukses, di mana kita telah mencapai kesuksesan, tetapi kita harus terus berlatih untuk mempertahankannya. Dan terakhir, tahap yaitu failure, di mana kita harus belajar dari kegagalan dan tidak terjebak dalam perasaan putus asa. Nah, kalau kita menyimpulkan lebih jauh, karena kawan-kawan penting untuk membaca buku Ego is Enemy ini, Ego is the Enemy ini, karena memang memberikan insight banyak, terutama saya secara pribadi kalau menceritakannya bahwa dalam buku ini banyak contoh langsung yang saya baca. Ada seorang jenderal yang tidak mengambil tawaran dari presiden untuk menjadi sosok pemimpin karena dia memikirkan jangka panjangnya. Karena banyak hal ternyata momen-momen itu harus diambil dan momentum itu tidak datang 2 kali, namun itu bisa jadi dipengaruhi oleh ego saja. Sementara diri kita itu harus mempertimbangkan hal ini. Nah, kalau kita lihat ya, wawasan yang diberikan dalam buku Ego is Enemy ini berguna tentang bagaimana mengendalikan ego dan mencapai kesuksesan. Karena setelah kesempatan itu datang, ternyata setelah itu ada kesuksesan yang lebih besar. Dan setiap bab dalam buku mengendalikan ego ini dikemas dengan penjelasan yang sangat jelas dan mudah dipahami. Selain itu, Ryan Holiday juga memberikan contoh nyata yang dapat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Inilah yang membuat saya sangat suka dengan buku ini tentang bagaimana kita mengendalikan ego dan menghindarinya, karena contoh-contoh real yang diberikan dalam buku ini sangat relevan untuk hari ini. Bagaimana kita lihat sosial media mempengaruhi kita, bagaimana kita lihat bagaimana pikiran-pikiran orang lain, membanding-bandingkan diri, sementara itu semua adalah ego yang bermain dalam diri. Kita harus pandai untuk melihat itu, kawan, karena saya belajar dari buku ini, pengalaman-pengalaman yang diceritakan dalam buku ini memberikan banyak hal tentang bagaimana kita mengendalikan ego, karena sedikit saja terjebak kita akan jatuh dalam kesengsaraan. Ego is the Enemy adalah buku yang sangat baik, bagus, dan penting untuk dibaca. Buku ini dapat membantu kita memahami bagaimana mengendalikan ego dalam diri kita dan menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi karena ego yang berlebihan. Saya sangat merekomendasikan ke kawan untuk membaca buku ini, dan bagi siapa saja yang ingin mencapai kesuksesan dalam hidup dan menghindari jebakan ego, buku ini adalah rekomendasi yang sangat baik di saat teman-teman mengalami kebimbangan dan keraguan. Terima kasih sudah menonton review buku ini dalam segmen Ruang Buku di channel YouTube Bagus WS. Semoga bermanfaat ke kawan. Sampai jumpa lagi di Ruang Buku selanjutnya. Terima kasih.